Terus ada juga beberapa lagu sebenarnya kalau sampai akhir juga ada lagu Firasatnya dari Raisa, itu juga masih termasuk intuisi ya Bapak Ibu. Nah, intuisi ini terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh seseorang di sepanjang hidupnya gitu. Jadi karena ini sifatnya pengalaman, jadi ketika seseorang menemukan suatu hal yang mungkin udah berada di alam bawah sadarnya dia, tapi bisa menjadi trigger seseorang itu untuk memiliki firasat, "Oh ini baik, oh ini buruk," seperti itu ya. Jadi intuisi itu kalau bahasa awamnya itu firasat ya. Dan intuisi ini kalau dalam eee agama Islam atau disebutnya laduni gitu. Laduni ini diperoleh oleh seorang hamba tanpa menggunakan sarana, tapi berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bisa didapat dengan ya mungkin dengan dirasakan kah gitu kan, dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin sebenarnya sudah dilupakan gitu oleh eee, orang tersebut gitu. Tapi ketika ada sesuatu hal yang mungkin mirip-mirip dengan kejadian sebelumnya, itu akan keluar juga tuh firasatnya gitu ya. Nah, intuisi juga kerap dijadikan bisikan atau gerakan hati ya, gerakan hati. Jadi intuisi itu lebih lebih sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat misalnya orang-orang bilangnya tadi ya sixth sense gitu atau indera keenam. Dan lawan dari intuisi ini adalah pikiran yang logis gitu. Jadi memang lawan dari intuisi ini karena sifatnya juga dia seperti firasat gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang logis itu bisa dikatakan menjadi lawan dari intuisi sendiri gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Kak Mira, halo? Oke, sebentar ya Bu Anda ya. Ini Oh, kayaknya ada loading ya? ya ada bermasalah di ininya nih di net. Kok dia Oke. nggak muncul nih. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, nah Nah, silakan oke. Bu Anda. Ini agenda kita hari ini ya, malam hari ini perkenalan, terus kita akan eee, mungkin me-recall ya tentang apa sih Stephen itu, terus mesin-mesin kecerdasan di Stephen, terus lebih mendalam lagi kita akan membahas tentang intuiting. Oke, next Kamira. Nah, ini dia. Tadi Mas baru ini ya, baru aja ya. Perkenalkan saya Wanda dengan satu orang anak laki-laki yang MK-nya itu insting, terus suami saya juga intuiting sama, cuma drive-nya introvert dan saya intuiting extrovert. Saya lulusan psikologi di tahun 2008, terus sekarang saya mengelola TK hingga saat ini ya. Maaf ini salah ketik nih, harusnya dari 2013, di sini 2023, dan jadi promotor Stephen di 2023, tepatnya sekitar bulan November gitu ya. Dan saya juga sebenarnya pernah sekolah di Medan, Kak. Waktu SMP saya sempat sekolah di Medan, di SMP 1 Medan, tapi cuma beberapa bulan karena memang tugas dari orang tua, jadi saya pindah lagi gitu. Oke. Itu, info sedikit tentang saya dan keluarga. Boleh di-next lagi Kak Kamira? Nah, ini dia. Kamira, ini kan malam-malam ya, malam-malam di sini tuh dingin dingin banget karena habis hujan dan masih agak gerimis. Boleh nggak ini Bapak Ibu kita ajak untuk, senam-senam sedikit, pakai tangan aja sih, pakai jari karena memang Stephen ini berkaitan dengan jari jemari, boleh? Boleh diklik ya, Kak. Bapak Ibu, saya minta waktunya sedikit ya biar agak hangat aja, supaya agak hangat aja nih. Kita senam otak dulu nih, mungkin sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang, pernah mencoba atau pernah tahu untuk gerakan-gerakannya, sama-sama kita coba yuk, supaya lebih hangat aja
sih di suasana malam yang dingin ini ya. Oke, Kamira ikutan juga ya Kamira ya. Oke, kira-kira suaranya udah keluar atau belum ya Bu Anda ya? Suaranya belum ada lagunya, belum ada musiknya. Nah, ini dia manfaat senam otak. Semoga bisa merefresh kita yang mungkin baru pulang kerja, ada yang baru pulang kerja ya, atau aktivitas di rumah yang baru diselesaikan. Kita relax dulu nih. Oke, nggak ada suaranya ya, Kak? Mungkin bisa dicoba ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh on cam juga nih sambil ikut senamnya. Oke, suaranya kedengeran ya nggak ke Bapak Ibu semua yang hadir ya? Kalau dari device Mira kira-kira keluar nggak Bu suaranya? Nggak kedengeran sih. Nggak ada suara ini, Bu. Oh, nggak ada suara Kamira. Padahal seru nih Oh, kalau nggak ada ada suaranya. suaranya ya Bu Wanda ya? Kecil sih kalau di saya. Ini sambil nge-refresh ya. Nge-refresh ya. Padahal seru nih kalau ada musik-musiknya ya. Oke. Mulai ada sih sedikit-sedikit. Oke, kita coba refresh. Ini jadi kanan ke belakang, kiri ke depan gitu ya. Agak ini nih, diputar-putar ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti. Kamira, Oke, kalau menurut Kamira sendiri nih, sulit nggak sih gerakan tadi? nggak ada yang sulit, ada yang enggak sih Bu. Iya ya. Gimana Jadi tadi ya? eh, jadi sebenarnya gini, saya kan juga sempat nyoba ya waktu sebelum-sebelumnya itu. Ketika kita fokus ke model yang di depan kita, itu konsentrasi kita tuh jadi konsentrasi kita untuk mengikuti tuh jadi sulit gitu. Tapi ketika kita udah ngelihat contoh, oh contohnya sekali aja cukup ngelihat sekali, terus langsung aja ikutin gitu. Itu akan lebih mudah sih kalau kalau yang saya rasakan ya. Mungkin pelajaran yang bisa diambil ya jalani hidup nggak perlu melihat, kondisi orang lain gitu, kita bisa menjalani hidup dengan fokus ke, kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tadi fokus ngelihat, si model sambil kita melakukan gerakan itu memang agak sulit gitu, tapi ketika kita tahu, oh modelnya ngasih contohnya seperti ini, oh ya udah kita tinggal terusin aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih pelajaran yang bisa diambil ya itu, kita harus fokus sama, apa yang kita miliki gitu kan. Jadi kalau kita berpatokan sama orang lain ya pasti hidup kita juga nggak akan lancar gitu ya. Kira-kira itu sih Kamera yang bisa saya ambil dari senam otak tadi ya sambil Yang nge-refresh dari otak tadi juga. ya Bu
Wanda ya. Iya, karena kan Steven sendiri kan kita harus fokus ke strength kita ya, kekuatan kita gitu. Memang setiap orang punya kelemahan, tapi tetap kita harus tonjolkan apa yang menjadi kekuatan kita. Setuju nggak sih Kamira dan ibu bapak yang ada di sini? Setuju Setuju. ya? Nah, ini menggunakan bahasa analogi ya, Bu Wanda ya. Iya, Menggunakan betul. bahasa analogi dari senam jari ini. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi. Boleh next, Kamira? Oke, let's begin. Are you ready? Udah siap ya, Bapak Ibu ya, semua yang hadir di sini. Kita mau ke slide selanjutnya, Kamira. Oke, baiklah, Bapak Ibu yang seperti kita ketahui, di sini mayoritas promotor ya, Kak, yang join? Atau ada klien juga yang ikutan join? Nggak Promotor mayoritas, semua ya? Bu. Ini mayoritasnya Oh, oke. peserta Brainity Talk nih pada malam hari ini. Oh, oke, 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 baik, baik, baik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tes Stephen ini kan konsep untuk mengetahui mesin kecerdasan setiap manusia ya, yang berdasarkan dari kerja otak dominan manusia. Pasti semua yang hadir di sini juga sudah mengetahui ya. Melalui di untuk mengetahui kita mengenal dan memahami diri kita atau karakter kita, personality kita itu lebih bagus lagi gitu ya sebagai manusia. Dan itu bagian dari ilmu psikologi juga sebenarnya gitu. Karena beberapa konsep Stephen ini berdasarkan dari teori-teori tokoh-tokoh yang ada di psikologi. Jadi kalau ada berita-berita yang pseudoscience gitu, Stephen kayaknya enggak ya, karena memang teori-teori psikologi itu di sini dipakai. Dan jujur saya mengenal Stephen itu sebenarnya awal-awal tahun 99 nih, sama seperti story Stephen-nya nih. Dari 99 saya waktu itu masih kuliah, saya nonton di Trans TV ada acara Good Morning mungkin tahu ya yang bawanya Ferdy Hassan sama Rieke Diah Pitaloka kalau nggak salah. Dan di situ Ayah Farid almarhum jadi bintang tamunya, beliau menjelaskan tentang Stephen, dari situ saya dengar apa ya, oh tes sidik jari, emang iya ya psikologi. Karena memang saya pada saat itu status saya sebagai mahasiswa psikologi gitu. Jadi oh gitu, jadi saya sekedar, oh ada penemuan baru nih psikologi melalui sidik jari manusia, kita bisa tahu karakter seseorang atau personalitinya seseorang gitu ya. Jadi eee, dari situ tuh awalnya nggak apa namanya, nggak sengaja gitu ya lihat nonton TV ternyata ada yang membahas tentang Stephen gitu. Nah terus di tahun 2013 sebenarnya ketika saya mendirikan sekolah TK, ada seorang promotor yang teman kakak saya juga menjelaskan gitu tentang konsep Stephen ke para orang tua murid juga gitu. Dan menurut saya ini sangat bagus ya, karena Stephen sendiri itu kan eee, mengenal potensi seseorang itu dari sedini mungkin ya. Jadi kita bisa sebagai orang tua bisa bersiap, "Oh tipe anak saya itu apa sih?" Gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Apalagi lebih bagusnya ketika kita sebagai orang tua ini tahu MK kita sendiri gitu, MK kita, anak kita, pasangan kita gitu. Jadi sangat membantu gitu. Walaupun di luar sana banyak ya, Kak. Jadi, tes-tes sidik jari gitu, entah apalah itu namanya. Tapi memang saya jatuh cinta ke Stephen ini karena ada, segi 5 Stephen itu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan itu menurut saya, penemuan yang luar biasa dan alhamdulillah sebagai seorang yang mengelola taman kanak-kanak, ini sangat membantu gitu. Dan di tahun ini mulai saya terapkan untuk Stephen murid-murid gitu ya. Jadi semua murid-murid baru kami tes Stephen dan untuk guru-gurunya juga sama. Jadi dengan harapan jika ada case-case tertentu dari MK seorang anak mungkin bisa di-handle oleh MK gurunya yang tepat gitu. Oke, terus yang nomor 2 ini, jadi Stephen ini di tahun 99 oleh Ayah Farid dengan koleganya di Kubik Leadership Training Institute, itu sebenarnya digunakan untuk
mapping para partisipan yang ikut training ya, peserta training gitu. Nah, akhirnya ya Farid menemukan Steve dulu nih, konsep Steve, terus dikembangkan lagi sampai bertemulah dengan tipe MK Insting ini gitu ya. MK Insting yang tidak lain ternyata dari cerita yang saya baca istri beliau ya, MK-nya Insting gitu. Jadilah Stephen gitu ya dengan penambahan insting di dalamnya. Oke, Kamira, lanjut. Nah, ini dia. Ini salah satu foto andalan ya bagi para promotor dalam menyampaikan hasil Stephen gitu ya. Jadi dari Stephen sendiri ada 5 MK dan 9 PG ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Untuk sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting ini udah dibagi-bagi pembagian otaknya di sebelah mana, sensing di mana, thinking, intuiting, feeling, insting itu di mana. Jadi kalau untuk maaf, intuiting itu di neokorteks kanan ya, cenderung kreatif, inovatif gitu ya untuk orang-orang intuiting ini gitu. Terus untuk yang lainnya juga bisa Bapak Ibu lihat. Boleh next kamera. Baik. Nah, ini kan tadi kita udah tahu ya untuk Stephen sendiri ada 5 MK dan 9 PG itu dipengaruhi oleh strata genetika ini ya. Jadi faktor yang berada di diri manusia gitu. Paling tinggi ada jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas hardware, dan golongan darah. Tapi untuk tipe insting, karena tidak punya drive, baik itu ekstrovert maupun introvert, jadi kita berpatokan pada golongan-golongan darah yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya golongan darahnya A, dia cenderung ke thinking, golongan darahnya B cenderung ke intuiting, golongan darahnya AB cenderung ke sensing, golongan darah O cenderung ke feeling. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk yang tidak punya drive. Oke. Oke, Kak Mira, boleh di next lagi. Nah, ini dia. Mesin kecerdasan ya, mesin kecerdasan yang tadi kita baca bersama ya. Untuk sensing sendiri kan seperti yang kita ketahui digerakkan oleh ini ya chemistry-nya uang gitu ya. Terus untuk thinking, kedudukan atau tahta, intuiting sendiri, kata gitu ya. Terus boleh next Kamira? Feeling dengan cintanya, insting dengan kebahagiaannya ya sebagai chemistry dari masing-masing mesin kecerdasan. Oke, lanjut Kamira. Nah, ini dia nih. Kita mau nge-games dulu nih Kamira nih. Jadi intuiting itu di sini ya, ini kan 100% ya. Intuiting itu tipe-tipe memang orang-orang yang mengedepankan kreativitas ya, create atau menciptakan sesuatu yang unik gitu kan, terus suka membayangkan sesuatu. Jujur saya waktu belum tahu kalau saya intuiting itu ketika guru cerita tuh kayaknya kebayang gitu di imajinasi saya tuh apa yang guru sampaikan tuh misalnya tentang apa namanya IPS gitu ya, tentang kota mana itu tuh udah kebayang gitu, oh gini ya gitu. Ternyata memang mendukung sekali gitu kan dengan MK saya ternyata gitu ya. Nah, untuk suka membayangkan atau berimajinasi, terus suka dengan sesuatu yang gambarannya besar, kreatif, unik, abstrak, teoritis, orientasinya masa depan karena memang apa ya visioner ya. Jadi untuk hal-hal yang kedepannya gimana untuk prepare masa depan seperti itu. Jadi apa namanya lebih bersiap lah mungkin ya. Walau kadang suka perfeksionis nih karena memang untuk mempersiapkan masa depan harus bikin rencana-rencananya itu seperfect mungkin gitu. Malah kadang itu yang bikin
nggak jalan gitu ya. Jadi perlu support lagi atau perlu semangat lagi atau perlu menyadari kayaknya untuk bikin rencana tuh nggak usah perfect-perfect banget deh gitu. Jadi itu juga buat pembelajaran saya gitu kan. Kayaknya kalau terlalu perfect rencana jalannya kurang deh gitu atau malah jadi terlambat gitu ya. Nah, terus kita tes intuisi ya, Kamira dan Bapak Ibu, boleh ya? Nih, ini ada gambar 8 orang ya, ini tes intuisi aja, tebak-tebak buah manggis lah gitu ya. Dari ke-8 ini pertanyaan saya, siapakah yang habis makan nasi Padang? Ayo, kira-kira Bapak Ibu tebak Tebak-tebakan duluan nih, aja, tebak kita duluan tes-tes nih. intuisi aja ya. Jangan diklik dulu ya Kak, karena jawabannya di slide selanjutnya, jangan diklik dulu. Kayaknya nomor 3 deh. Mungkin Bapak Ibu apa Bu? Nomor 3. Nomor 3, Kayaknya oh dari kenyangan soalnya. nomor 3, oke. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain nomor Habis berapa makan nih? nasi Nomor Padang. 7. Nomor Nomor 7. 7, nomor 3. Oke, tadi nomor 3. Kira-kira nomor berapa lagi nih Bapak Ibu? Kamira, aku boleh ngasih gift nggak kalau buat yang benar? Boleh, silahkan. Giftnya apa nih? Nanti ada pulsa Bandeng. 50.000 ya. Wah, pulsa 50.000 loh Bapak Ibu. Buat seseruan ya, ini kita tes-tes intuisi aja sih. Oke, Oke. Ayo Bapak Ibu, nomor berapa lagi ya? Siapa tahu Ibu. benar nih Bu jawabannya. Nomor Putri nomor 1, 3. Kak Fitri. Kayaknya nomor 5 orang Asia. Oke, ada nomor 5. Nomor 5, Kak. Nomor 5, oke. Terus nomor 4 ada nomor 1 juga. Ayo, nomor berapa Ayo, lagi? silakan Bapak Ibu. Siapa sih yang habis makan nasi Padang? Ada lagi jawabannya? Nomor 5 lagi. Ayo, nomor Nomor 7. 7. Oke. 10 detik lagi ya. Saya hitung Oke. mundur ya. 10, 9, 8. Tidak ada katanya, tidak ada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamira, boleh next slide. Ini dia jawabannya. Oke, jawabannya adalah nomor 4. Ada Nomor yang tahu nggak 4. kenapa? Kamira tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Bu Wanda jawabannya? Coba di Nomor zoom 4. deh, di zoom. Coba bisa nggak di zoom? Jadi sebenarnya bisa di zoom kah? Nggak bisa nih Bu Oh Wanda. nggak bisa ya? Oke. Iya. Jadi sebenarnya itu saya kasih titik merah di giginya itu ceritanya ada cabe abis makan cabe Kak. Jadi kalau di Oh, zoom tuh kelihatan tuh cabe. kalau di Zoom ya Bu Wanda ya. Tapi ini kan intuisi ya, intuisi kan nggak perlu Iya, dipelajari ya kan. benar-benar. Itu kan firasat aja gitu kan. Firasat kita Benar. aja. Tadi ada yang nomor 4 jawab nggak Kak? Tadi yang nomor 4 kayaknya ada deh. Ada nih Bu Wanda, ada yang jawab nomor 4 ini dari Pak Rijal Firmansyah. Wah, selamat ya Pak Yeay, selamat Pak Rizal. Rijal. Nanti dikirim ya. Saya Oke. Nanti tolong hubunginya kemana nih Bu titip, Wanda? titip nomor handphonenya aja ke Kamira ya. Nanti Oh, aku oke. hubungin Kamira ya. Gak apa-apa ya. Oke, boleh Bu Wanda. Yeay. Oke, Mira share nomor Bu Wanda atau nomor Mira nih? Nomor atau mau nomor Steven Brain? Gimana tuh? Enggak, no, maksudnya nomornya Pak Nomor Rizal ini. di-share ke saya aja. Nanti Oh, saya nomor Pak Rizal. langsung saya Oke. kirim ininya ya. Nanti Pak Pak Rizal Rizal, minta tolong di-share nomor handphonenya ke Kamira ya. iya. Boleh direct message aja nih Pak Rizal Oke, nomor boleh. handphone WA-nya ya Tip. ke room chat ini nanti biar Mira konfirmasi dengan Bu Wanda. Oke, silakan Tip. dilanjutkan Bu Wanda. Oke, terima Terima kasih semuanya kasih yang sudah Bu Wanda. partisipasi. Kita keseruan aja ya, karena kita ngomongin intuisi. Jadi ya nggak perlu dipelajari, sebenarnya tebak-tebak aja. Biar seru. Oke, next slide, Kak. Nah, ini dia intuiting introvert. Ya, intuiting introvert. Saya sedikit cerita, suami saya intuiting introvert ya, seperti di slide kedua nih kalau nggak salah, di slide kedua
intuiting introvert dan saya intuiting extrovert. Itu memang tipe-tipe intuiting introvert. Saya sebenarnya nggak sadar beliau itu intuiting introvert sampai pada saat keluar hasilnya, hah iya ya bener ya. Sampai saya konfirmasi ke Coach Herdian, ada Coach Herdian nggak di sini Kamira? Saya sempat konfirmasi, Coach ini kok ciri-cirinya nggak intuiting banget ya, tapi kok hasilnya intuiting introvert gitu kan. Ternyata setelah saya gali lagi, oh iya, memang suami saya itu untuk kreativitasnya tuh kayak misalnya menggambar atau apa, nggak pernah gitu ya. Cuma ide-idenya beliau tuh sangat, orisinil gitu. Jujur untuk, taman kanak-kanak kami sendiri itu setiap tahun selalu ada perubahan gitu, dan itu model-modelnya atau desainnya suami saya yang, bikin gitu. Jadi oh iya saya baru ingat, jadi karena saya patokannya kan kayak apa namanya, postur tubuh, karena memang bukan intuiting banget postur tubuh suami saya gitu kan. Jadi, emang iya ya gitu, tapi ketika saya, ingat-ingat lagi dan Coach Yardian juga waktu itu bilang, biasanya kalau intuiting introvert itu ketika, eee, dihadapkan di situasi yang sulit, itu akan menjadi penyemangat yang luar biasa atau jalannya mereka untuk bisa maju gitu. Dan saya juga ingat ketika suami saya masih kuliah gitu kan dalam kondisi, orang tua yang mungkin kurang beruntung gitu ya, tapi, beliau dengan semangat tinggi gitu belajar karena memang tipe intuiting introvert ini pembelajar sejati ya, terus, menjadi pemicu gitu ya, menjadi, ya seperti ini kan ya, untuk yang apa namanya, introvert sendiri kan ada challenge-nya, terus ditakut-takuti, mungkin dia juga ngerasa, "Aduh gimana nih kalau nggak bisa membahagiakan orang tua, gimana nih kalau nggak lulus," dan sebagainya gitu ya. Sampai alhamdulillahnya suami tuh berjuang terus gitu kan, dapat beasiswa itu dari, Spanyol gitu kan untuk, menyelesaikan sekolahnya di Universitas Indonesia gitu. Dan di UI itu suami saya sampai jualan gorengan di dalam, kelas loh, Kak. Itu saking saking jadi pemicunya seorang intuiting introvert ya. Jadi walaupun laki-laki, udah deh memberanikan diri deh untuk, jualan di kelas sampai ditegur sama orang kantin, "Eh, nggak boleh jualan di kelas." Ngabisin ladang kita gitu kan, sementara kantin kan banyak gitu kan. Tapi, suami dengan pedenya gitu kan memang fokusnya, saya harus ngebantu orang tua dan apalagi orang-orang intuiting itu kan terkenal dengan sayang banget ya sama orang tua gitu ya, terutama ibu gitu kan. Jadi, saya pas Coach Herdian bilang cerita kayak gitu, oh iya ya, saya langsung terbuka ya, ternyata bener juga ya, terus, apa namanya, ya banyak hal lah gitu ya, kayak misalnya ide-ide uniknya dia gitu. Terus, saya gali-gali lagi, oh iya ternyata memang, ngeklik nih gitu dengan intuiting introvert, PG-nya suami gitu kan. Dan alhamdulillahnya sih, karena memang kami sama-sama intuiting ya, kayak temen aja gitu, karena jujur saya sama suami tuh teman sekelas waktu SD, Kak, gitu. Kamira yang nikah kemarin bukan sih? Kak siapa yang baru nikah kemarin? Bukan Yang Kamira? kemarin nikah Kak Reni, Bu Oh, Wanda. Kak Rani. Oh, iya 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 iya. Iya, jadi, apa namanya, dari mulai SD kita sekelas, terus ya kan kalau zaman dulu tuh kalau zaman dulu SD negeri kan nggak puter-puter ya tiap tahun sama terus kan. Dari situ terus saya pindah ke Medan, pindah ke Palangkaraya, terus, pindah ke Depok, terus ketemu lagi gitu ya. Jadi, intuiting introvert ini memang introvertnya sih memang, pejuang sejati sih kalau menurut saya gitu. Dan kalau dibilang keras kepala iya sih, karena kan drive-nya dari dalam keluar ya. Dia berusaha untuk, menjadi trendsetter gitu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya unik, hal-hal yang sifatnya orisinil gitu kan, itu bisa, keluar dari dirinya gitu, bisa mempengaruhi orang banyak gitu. Memang kalau untuk, nah, saya juga salah satunya kan nggak, taunya tuh yang leader tuh feeling ya. Karena suami saya tuh dari SMP sampai
SMA itu selalu jadi ketua kelas. Jadi dia mikirnya kayaknya dia feeling deh gitu kan, terus banyak makan pula gitu kan. Jadi, apa namanya, awalnya saya mikirnya gitu, kayaknya bukan intuiting nih, tapi setelah saya, gali-gali lagi, oh iya dia itu intuiting gitu, walaupun intuiting memang ada potensi untuk jadi leader-nya kan. Jadi waktu di kampusnya juga, dia ketua BEF juga gitu. Jadi sepanjang masa pendidikannya itu selalu jadi leader gitu. Makanya, jadi saya mengambil kesimpulan ya memang untuk orang-orang introvert ini, eee, sangat ini ya, sangat bisa mempengaruhi, dunia luar gitu. Mungkin kalau dibilang keras kepala iya ya, karena kan mempertahankan apa yang, dia yakini gitu ya, terutama ide-idenya seperti itu. Dan untuk, penguatannya orang-orang, introvert itu ya, seperti apa, dikasih tantangan kah, takut-takuti, maksudnya bukan ditakut-takuti sama orang aja ya, mungkin dia ngerasa insecure gitu kan, justru malah malah jadi, trigger-nya dia gitu untuk, bisa berbuat banyak, bisa berbuat lebih bermanfaat, seperti itu. Oke, boleh dilanjut, Kak? Ini Kamira juga berarti ya, II ya? Kamira kayak gitu nggak sih ngerasanya, Kak? Sebagai seorang intuiting introvert, maksudnya penuh perjuangan nggak sih? Terus, kan katanya kan sayang banget sama keluarga, mama gitu kan. Iya, benar Bu Wanda. Apalagi posisi Mira juga eee, sirkulasinya mendukung feeling sih, kebetulan Mama Mira feeling. Oh, oke oke oke, ngomongin feeling, ya ya ya. Baik, ini ada IE. Nah, IE ini saya ya, intuiting extrovert. Nah, kalau yang saya rasakan sih memang selama ini tidak pernah merasakan kondisi apa yang dialami oleh suami saya gitu. Kalau suami saya kan memang berjuang untuk, membanggakan orang tuanya, tapi bukan berarti saya nggak berjuang untuk membanggakan orang tua ya, cuma di apa namanya, usaha kita berbeda gitu kan, kondisi, orang tua juga berbeda. Alhamdulillah kondisi orang tua saya, ya itu, mungkin kenapa saya dilahirkan ekstrovert karena suka difasilitasi gitu ya sama orang tua. Jadi Allah kasih, udah deh ekstrovert aja deh ke orang tua yang fasilitasi gitu kan, dengan cara-cara seperti itu. Tapi, jujur, kayak misalnya sekarang nih ya, ada aplikasi-aplikasi segala macam kan, Canva kah gitu kan, terus, apa namanya, CapCut dan lain sebagainya itu sangat, eee apa ya, sangat, membantu saya untuk menikmati hidup gitu, di mana orang intuiting sendiri kan kadang suka males keluar gitu kan, mager gitu. Jadi yang ditekuni itu, yang dikerjain tuh bikin ini, bikin itu, kayak gitu-gitu ya. Terus, sebenarnya sih, saya sendiri dulu sempat jadi kepala sekolah ya di, sekolah ini gitu, walaupun sekarang udah kembali lagi ke yayasan gitu. Memang, ketika harus bertemu orang banyak tuh kayaknya capek gitu, kayak terkuras gitu ya. Mungkin, itulah sebabnya kenapa katanya kalau untuk orang intuiting sendiri, secara organisasi, secara vertikal ya untuk organisasinya itu gitu, mungkin supaya nggak menguras energi juga gitu. Jadi, apa namanya, kayak sekarang nih saya gitu, ketika saya udah nggak terjun lagi di, eee, mengajar di kelas-kelas, yang saya lakukan adalah memantau dari CCTV kamera di handphone. Jadi suka saya lihat ada yang, miss nggak nih kegiatan anak-anak atau ada anak-anak yang kira-kira, melakukan sesuatu yang bahaya nggak gitu kan. Karena kan 2 guru dalam satu kelas itu untuk anak-anak, TK itu kan masih perlu pemantauan lagi ya. Jadi itu bagian saya yang di situ gitu. Jadi emang benar kayak katanya kan kalau orang intuiting tuh kayak orang naik helikopter terus ngeliat bumi gitu. Jadi saya tuh ngeliatnya, oh iya ya saya apa namanya, saya ngeliat dari CCTV, oh ini bahaya nih. Langsung, kontak ke bagian TU atau di HT, "Tolong ini kelas ini ya, tolong kelas ini ya," gitu. Jadi untuk, bagian, apa namanya, memantaunya itu, saya banget gitu ya. Walaupun, apa namanya, untuk, diskusi saya tetap terbuka gitu ya, untuk masalah-masalah diskusi segala macam, terus, tentunya karena fasilitas yang sudah, disediakan gitu kan,
Terus orang intuitif extrovert juga mudah terprovokasi, bukan terprovokasi sih, mudah tergoda lah gitu ya dengan segala sesuatu gitu. Malah pernah saya waktu itu kayak belanja, saya nggak, karena udah wah bagus nih gitu kan, nggak detail kan. Ternyata sampai rumah, wih aku kayak gini gitu kan. Aduh ya Allah nyesel banget kayak gitu-gitulah. Kadang extrovert tuh gitu ya, jadi mudah terdistract dengan kondisi di luar sana gitu. Jadi apa namanya, ya plus minus ya, ada positif negatifnya lah gitu, apa namanya, kalau misalnya orang-orang yang intuiting introvert, eee, perilaku positifnya dia bersemangat, penuh gairah dalam hidup gitu ya, kayak suami saya berjuang, bukan mati-matian sih, berjuang dengan sungguh-sungguh gitu ya, untuk bisa mendapatkan atau untuk meraih cita-citanya gitu kan. Di sisi lain, waktu sebelum nikah sangat sayang sama keluarga, ketika sudah nikah sayang juga sama keluarganya, sama anak dan istrinya juga gitu. Dan saya juga pernah nih Kak Mira, saya tuh, waktu kuliah, jadi ninggalin mama sendirian di rumah, gitu. Saya pergi kuliah, itu yang dipikirin saya tuh mama, kasihan mama di rumah, kasihan mama di rumah, saya tuh sampai yang terus sampai saya cerita ke temen, "Aduh kasihan nyokap gue nih," gitu-gitu. "Emang kenapa nyokap lu sakit?" "Enggak sih." Nah terus ngapain dipikirin gitu ya. Jadi emang ada perasaan, "Aduh kasihan deh mama ditinggalin di rumah." Padahal mama saya tuh sehat walafiat gitu. Kadang mikir, "Oh ayah saya kan kerja gitu kan, ninggalin mama di rumah, saya kuliah, mama sendirian di rumah." Jadi perasaan-perasaan itu tuh kayak, eee, kalau dipikirin, "Iya ya, kok lucu banget sih," gitu. Ternyata ngeklik banget sama intuiting gitu kan, yang notabene-nya sangat sayang sama keluarga, terutama mama gitu kan. Oh iya ya, kayaknya gue banget gitu kan. Jadi, ketawa aja sih, sering ketawa, ya Allah udah sekian lama gitu, baru ketahuan sekarang gitu kan, oh ternyata saya ini intuiting kayak gitu ya. Dan memang, apa namanya, kalau untuk yang, ekstrovert sendiri kan orangnya tuh dinamis ya, jadi nggak suka yang, statis lah gitu ya, sukanya Eee, ya kayak 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 misalnya hal-hal yang sifatnya baru-baru gitu kan, terus untuk, apa namanya, bikin situasi lebih menyenangkan, menenangkan kayak gitu ya, kalau untuk yang ekstrovert karena memang dia drive-nya ekstrovert dipengaruhi dari luar ke dalam gitu. Jadi selain mungkin negatifnya ya, negatifnya itu mudah terprovokasi gitu ya, mudah terbawa arus di luar sana, tapi untuk positifnya sendiri kan dinamis gitu ya, kompetitif gitu, bisa, mengubah situasi menjadi lebih, eee, apa ya, lebih riang lah gitu ya, lebih, optimis gitu ya. Optimis terus, apa namanya, untuk intuiting extrovert sendiri mungkin kalau, fasilitas yang ada sudah membantu dia untuk mencurahkan ide-idenya itu sangat sangat membantu sekali gitu ya. Sementara kalau yang tadi, intuiting introvert itu, yang positifnya ya, bersemangat, penuh gairah dalam hidup gitu kan. Terus, banyak yang apa namanya, sering-sering melakukan percakapan-percakapan atau diskusi-diskusi yang apa namanya, dengan mungkin orang-orang yang terdekat ya, karena memang orang intuiting itu nggak terlalu suka, eee, berbaur dalam kondisi banyak orang gitu. Pasti orang-orang tertentu mungkin bisa dibilang pilih-pilih temen gitu ya, untuk bisa berbagi, untuk bisa sharing, karena memang tipe-tipe yang tidak suka bertele-tele sih untuk yang intuiting introvert ya, saya balik lagi ke, belakang. Karena, ya itu juga sih yang saya rasakan gitu, kepada suami saya gitu ya. Jadi, yang minusnya itu mungkin ya yang sangat-sangat perfeksionis ya, tapi alhamdulillah sih kalau untuk perfeksionis sendiri karena kami tahu perfeksionis di dalam membuat rencana itu hanya akan menghambat jalan kita untuk, action gitu ya. Jadi kita udah deh kayaknya segini cukup gitu kan, udah deh kayaknya, eee ini udah oke kok gitu kan. Jadi kita berusaha untuk, berpikiran yang positif lah gitu ya. Dan intuiting introvert ini memang tipe-tipe pembelajar gitu ya. Tipe-tipe pembelajar, Kamira gitu nggak sih? Kamira tipe pembelajar nggak Kamira?
Kalau Pasti iya ya. iya, Iya betul. Jadi, apa namanya, eee, ya bisa dibilang tekun ya, tekun gitu, terus pekerja keras juga gitu, apalagi tidak mudah terdistract, jadi ya bisa enjoy dengan apa yang dilakukan gitu. Terus, kadang kalau untuk introvert intuiting introvert sendiri, di negatifnya tuh kadang suka, menarik diri ya ketika ada hal-hal yang tidak membuat dia nyaman, mungkin, eee, agak lama ya dan, apa ya namanya, untuk bisa kembali lagi, untuk bisa, eee, dalam kondisi terbaiknya, ya seperti salah satunya tidur gitu ya, dapat energi positif lagi nih dengan tidur, dengan baca buku gitu kan. Terus, apa namanya, kita juga ya karena sama-sama intuiting, saya dan suami tuh suka, tukeran ide gitu ya, ide-ide apa lagi nih, dan itu memang, seru sih gitu ya. Walaupun, apa namanya, kita sama MK-nya, tapi kita berusaha, score of friendship-nya kita kan yang besar gitu. Terus, oke next slide, Kak. Nah ini dia. Nah ini ya, Bapak Ibu pasti Bapak Ibu juga di sini sudah kenal nih ya, dengan segi 5 Stephen ini. Di sini nih yang bikin saya jatuh cinta ke Stephen tuh ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui MK, terus selesai, tapi masih ada hubungannya loh, MK kita tuh apa, orang tua kita apa, pasangan kita apa, anak kita apa, bisa dibantu di sini, gitu. Dan karena malam hari ini kita berbicara tentang intuiting, jadi saya akan fokus juga di intuiting. Intuiting ini kan disupport oleh insting, ya, mensupport feeling, ya kan. Terus, ditaklukkan oleh thinking. Ya, menaklukkan sensing dan berjabat tangan dengan intuiting sendiri gitu. Jadi, insting kalau saya dan suami kan intuiting, anak kami insting gitu. Jadi anak kami itu posisinya mendukung ya, mendukung mendukung kami sebagai intuiting atau bisa dibilang kalau mendukung itu guru guru yang lembut gitu ya. Walaupun masih umur 10 tahun, 10 tahun, ya mudah-mudahan sih dengan kondisi yang sekarang, maksudnya sekarang tuh masih anak-anaknya belum belum begitu terasa mendukungnya dan konon katanya orang-orang insting itu akan terkuras energinya ketika berhadapan dengan orang-orang intuiting gitu ya, kecenderungannya ya, itu kecenderungannya. Kenapa kayak saya pakai kata cenderung, karena memang ya mungkin beberapa persen tidak merasakan hal itu gitu, tapi cenderungnya, secara garis besarnya seperti itu gitu ya. Jadi, kalau jujur kalau saya sendiri malah, mmm, apa ya, Kak, di sini ada ibu-ibu yang, insting anak ibunya intuiting anaknya insting nggak ya, Bapak Ibu? Yang dirasakan sama nggak ya sama saya? Jadi kalau saya tuh kayak agak agak capek gitu, maksudnya capek tuh, eee kadang suka banyak bertolak belakangnya sih atau, padahal saya sudah mengenyampingkan perfeksionisnya saya gitu, tapi kadang-kadang kalau untuk, saya pribadi ya, gitu. Jadi kalau untuk anak insting itu mungkin juga karena masih kecil, saya juga nggak paham sih, nanti kita bisa discuss bareng-bareng ya, eee, yang konon katanya akan lelah ketika ketemu intuiting, tapi kayaknya kondisinya kebalik deh kalau di saya ya. Tapi ya walau alam ya, karena memang, kita belum tahu, ya insya Allah sih ketika sudah besar juga udah lebih baik gitu ya. Nah untuk intuiting sendiri dia mendukung feeling ya, mendukung feeling. Jadi intuiting itu guru yang lembut buat feeling. Nah selain itu intuiting, apa namanya, menaklukkan sensing ya. Jadi kalau kalau bahasa menaklukkan kan kayaknya belum lomba aja kayaknya udah menang deh gitu kan, gitu. Jadi, cenderung orang-orang sensing itu, aduh kayaknya ngerasa
apa ya, dimonitor terus deh sama orang intuiting ini gitu. Kayaknya capek deh saya gitu kan. Kayaknya dikoreksi terus deh. Tapi untungnya orang-orang sensing ini kadang tahan banting gitu ya. Bener gak sih para Bapak Ibu ada yang sensing nggak? Tahan banting nggak dengan kondisi keadaan atau mungkin punya partner yang intuiting yang kayaknya suka ngatur, suka apa namanya, mengevaluasi dan lain sebagainya. Mungkin nanti eh bisa di-sharing juga ya, kayaknya kayaknya iya deh, kayaknya, capek deh kalau orang sensing ketemu intuiting itu gitu kan. Nah oke, next Kak Mira. Nah ini dia. Jadi, tadi kan kita sudah lihat ya segi 5 Stephen gitu. Kita akan membahas tentang, yang berhubungan dengan intuiting tentunya, baik itu yang mendukung maupun, menaklukkan atau ditaklukkan oleh intuiting, didukung ataupun, mendukung intuiting gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pengaruh drive kecerdasan akan memperbesar pengaruh pola hubungan gitu. Maksudnya apa? Drive-nya kita apa gitu. Jadi ketika orang intuiting mendukung, oh nih ada nih, "Saya ibu insting malah capek banget." Berarti teorinya ini ya, terbukti ya insting saya malah intuiting kayak capek banget gitu dengan anak yang, insting gitu ya. Oke, jadi kita balik lagi ke sini, pengaruh perbedaan drive kecerdasan. Jadi yang, intuiting intuiting mendukung feeling, ya, berarti kan intuiting di sini guru lembutnya atau guru, apa namanya, guru yang halus lah gitu ya, guru terbaik lah buat feeling gitu ya. Tapi ketika, kita membicarakan soal drive, ternyata drive itu juga berpengaruh loh Bapak Ibu gitu ya. Ketika si intuiting introvert bertemu dengan feeling yang ekstrovert, itu akan terasa pengaruhnya itu lebih besar dibandingkan dengan intuiting introvert yang bertemu dengan feeling introvert yang drive-nya sama, gitu. Nah, di sini juga saya ada, guru yang, feeling, introvert, dia feeling introvert, saya kan intuiting extrovert ya. Jadi memang, ketika, apa namanya, saya memberikan arahan ke dia atau memberikan, masukan lah gitu ya, itu lebih mudah ngekliknya sih jujur gitu ya. Berarti pas pas banget nih gini. Jadi drive kecerdasan itu ternyata mempengaruhi juga loh. Jadi bukan cuma MK-nya aja. Mungkin kalau di segi 5 Steven ini kan secara garis besar ya, MK-MK-nya aja gitu. Tapi ketika kita Amin, bedah Kak. lagi halo? Ya ketika kita bedah lagi, ternyata si drive ini juga berpengaruh. Ketika drive-nya berbeda, itu akan sangat besar gitu pengaruhnya. Begitu juga ketika menaklukkan ya. Orang-orang, intuiting introvert ketika harus menaklukkan sensing extrovert, itu si sensing extrovert-nya itu akan kayaknya akan sangat capek banget deh itu. Karena memang drive-nya, berlawanan ya dan pengaruhnya itu akan sangat besar gitu antara apa namanya, introvert dengan ekstrovert gitu, sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi ada pengaruh pola hubungan mendukung dari II ke FE akan lebih besar daripada dari II ke FI atau feeling introvert. Oke Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat aja ya, nanti kalau masih ada waktu kita jawab ya Kamira ya, kalau misalnya karena kan saya masih ada games juga nih Kamira, nggak apa-apa ya? Iya oke, boleh next slide Kamira. Baiklah, ini dia love languages. Ini ada 5 bahasa cinta. Waduh, mohon maaf ya. Act of service. Kira-kira bisa tebak Kak, act of service tuh dari MK yang mana sih? Bapak Ibu? Act of service. Mungkin bisa di chat. Act of service. Thinking kali ya. Oh, thinking. Oke, ada lagi? Act of service, intuiting. Di sini ada
Coach Herdian nggak? Nanti bisa coach sebagai jurinya. Boleh nggak, Kak Mira? Atau ada Solver Ferry? Sama Mira aja, Bu Wanda. Oh, oke, baiklah. Oke, Act of Service, OSI. Oke. Oh ya. Kamira izin aku minum dulu ya, Kamira. Oke, silakan Bu Wanda. Untuk Bapak Ibu, kira-kira kalau udah ada yang mau bertanya, silakan nggak apa-apa tanyakan aja di chat ya Bu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita bahas. Yap, betul. Ya, jadi five love languages ada act of service. Itu kan ada yang bilang tadi thinking. Bener nggak sih Kamira act of service thinking? Ya, Bisa benar nggak Bu sih? Wanda. Take of Oke. service thinking, Gifts, kemudian give apalagi and coba udah feeling, pasti sensing, betul. Physical touch, feeling, feeling, betul. Quality time, quality time ini feeling Ding. kayak insting juga ya Bu Wanda. insting ya. Tapi saya lebih banyak ya masuk ke feeling insting sih ya Bu Wanda. Quality time. Oh, oke. Atau kalau dari Bu Wanda, Mungkin yang suka kalibrasinya itu, suka jalan-jalan itu bisa nggak sih? Kayak thinking kan suka suka apa? Napak tilas ya? Bukan apa? Pencinta alam ya? oh itu quality time Buat eh, orang-orang thinking bisa nggak sih? kalibrasi pribadi ya Bu Wanda ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Terus yang terakhir di sini kepotong sih Kak. So, word affirmation ini intuiting ya Bu Word Wanda. affirmation ya. Iya. Oke, betul sekali. Siapa lagi kalau bukan intuiting ya? Word affirmation. Kata-kata yang afirmasi positif. Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Next Kak Mira. Oke, ini juga jadi tips untuk orang-orang intuiting ini karena love language-nya word of affirmation ya. Jadi biasanya orang-orang intuiting itu suka yang original ya, otentik gitu, yang original lah gitu. Mungkin kalau untuk bapak-bapak atau para pria di sana yang orang intuiting suka mengarang-ngarang ini ya, bikin-bikin kalimat-kalimat indah lah gitu ya untuk PDKT-nya gitu ya. Bisa jadi terus berempati juga, terus menunjukkan apresiasi, terus bisa say I love you gitu kan, mail your partner a letter gitu. Jadi memang kadang-kadang orang intuiting juga suka dengan hal-hal yang kiasan-kiasan gitu ya. Kayak misalnya, "Oh kamu cantik sekali seperti rembulan yang bersinar." Mungkin pernah ada yang digombalin gitu mungkin dengan orang-orang intuiting ya. Mungkin yang sekarang pasangannya intuiting atau mungkin yang, eee, pribadinya sendiri intuiting dan pernah melakukan itu gitu ya. Tapi kayaknya sih untuk, para bapak-bapak sih ya kayaknya ya. Karena memang suami saya juga seperti itu waktu, zaman-zaman PDKT tuh. Jadi untuk kata-katanya tuh ya walaupun saya juga intuiting, berhubung saya ekstrovert jadi kayak, "Apaan sih nih?" Gitu kan, kok bahasanya ini banget ya, apa sih namanya, udah kayak pujangga gitulah ya, gitu kan. Terus compliment with your partner, jadi bisa kita sebagai, eee mungkin rekan kita yang intuiting gitu kan, kita bisa, memuji gitu ya, memuji, orang intuiting itu di depan teman-temannya kah gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu, love language. Jadi orang intuiting itu ngerasa, "Oh ternyata teman saya itu memuji saya di depan orang lain ya." Gitu. Jadi, wah makin makin ya kalau itu pasangannya yang melakukan itu ya makin cinta lah ya. Kalau itu temannya yang melakukan seperti itu pasti makin
baik hubungan persahabatannya seperti itu. Dan apa namanya, untuk orang-orang intuiting juga bisa memperlihatkan kekuatannya gitu kan, kelebihannya di mana seperti itu. Terus oke. Dan intuiting ini kan identik dengan warna biru ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kelihatan warna biru nggak sih Kak Mira? Biru navy kelihatan kan? Kelihatan Bu Anda. Oh iya, karena memang dulu saya sempat suka banget sama yang warna biru ya waktu zaman-zaman SD, tapi pas sekarang-sekarang kayaknya lebih suka ke yang warna-warna gelap gitu. Dulu biru muda gitu kan, sekarang udah yang agak-agak gelap, sukanya kayak coklat kah gitu kan, coksu atau navy-navy lah birunya udah nggak terlalu yang muda gitu. Karena kan warna biru itu warna langit ya, warna langit yang memberikan kestabilan konon katanya. Jadi secara umum itu eh apa namanya, bisa diasosiasikan dengan kecerdasan. Wah, tapi ini kan ini ya asosiasi ya, pasti semua orang punya kecerdasan masing-masing gitu. Setiap MK itu cerdas sesuai dengan MK-nya masing-masing tentunya gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk yang bukan MK intuiting, aduh berarti saya nggak cerdas dong, nggak juga gitu ya. Jadi semua MK itu punya kecerdasannya masing-masing gitu. Dan biru ini bisa apa namanya merangsang pikiran-pikiran yang jernih gitu kan, ringan, lembut, menenangkan gitu. Terus konsentrasi, bantuan, bisa ya bisa dibilang apa ya, warna biru itu warna favoritnya dunia lah mungkin ya. Mungkin kalau diambil survei warna terfavorit mungkin biru gitu ya. Kalau dari info yang saya baca katanya warna biru itu warna favorit sedunia gitu. Oke, next Kamira. Oh ini ada Bu Atika ya. Assalamualaikum Bu Atika. Boleh saya sapa kah Bu Atika yang selalu memberikan info-info ke klien tentang Steven Brand Depok? Enggak ada ya Bu Atika ya? Atau dengan... Ini dengan Bang Bowo nih kebetulan. Oh oke. Iya, Bu Bu Atika yang Anda. ada. Oke, siap-siap. Nah terus ini ada lagi nih ya, games intuition ya. Kamera boleh dibuka. Tapi nanti tolong agak di post ya Kak. Karena ini kan dia kayak short dari YouTube. Bisa di post dulu. Oke. Oke Bapak Ibu, siap ya. Nanti kamera play lagi ya sebelum apa Bapak Ibu jawab semua. Setelah Bapak Ibu jawab semua nanti sama kamera dibantu play. Bapak Ibu bisa lihat ya sendok di sini. Menurut Bapak Ibu yang sendok warna merah itu di posisi mana sih? Boleh di chat. Kita main tebak-tebak intuisi lagi ya. Mungkin boleh di chat ditulis posisi sendok yang warna merah kira-kira di sebelah mana ya? Oh, satu. Kiri pertama. Selanjutnya, ini sebenarnya cuma 3 detik sih waktunya nih. Tengah, oke. Oke. Ada lagi? Saya hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh di-play kamera. Mana yang merah? Tada! Di post kamera. Di post dulu, oke. Yeay, siapa yang jawab tengah? Siapa yang duluan? Kita lihat yang duluan ya kamera ya. Yang duluan jawab tengah ya Kak. Atas nama siapa Kak di chat? Di Yang chat yang duluan ada. jawab tengah ini atas nama Ibu Hesti. Itu yang pertama ya, yang jawab tengah pertama ya. Oke, selamat Ibu Hesti. Ini dapat itu lagi ya Kak? Dapat, Dapat ini lagi ya. iya Saya. betul. Oke, Oke, kita lanjut lagi ya, Bu Anda ya. iya. Oke, di post lagi Kak. Oke, kira-kira kalau Bapak Ibu mau pilih yang jalan sebelah mana sih? Kalau ini nggak ada gift ya Kak?
Kira-kira aja deh nih, mau yang kanan apa yang kiri? Boleh ditulis di chat, diketik di chatnya, mau yang kanan atau yang kiri? Apa ya, kalau milih kiri akan keluar apa ya? Kalau milih kanan akan keluar apa ya? Kebanyakan kanan ya Bu Anda ya, karena mungkin makan pakai tangan kanan. Oh, oke. Coba Semuanya kita buka. didahului dengan tangan kanan mungkin ya Bu Iya, Anda. betul, betul, betul. Coba kita buka. Yang kanan bagus nggak ya? Yeay, itu apa? Keluarga bahagia ya. Oke, next Kamira. Kita tebak-tebakan lagi. Siapa kira-kira yang mau ngajak kita ngajak Bapak Ibu nih buat jalan-jalan ke Paris? Kira-kira yang mana ya? Kalau ini sih subjektif Yang sih kayaknya. kanan, yang kanan. Semuanya yang kanan Oh, ya. Oke, baik. oke, next. Oke, next Kamira. Nah, di dus mana yang ada uangnya? Kanan, tengah, kiri? Boleh dijawab. Kiri. Oke. Tengah. Boleh Oke. 3, 2, 1. Silakan Kamira dibuka. Answer. What number? Di mana tadi kamu? Jawabannya di tengah tadi Bu. Oh, di tengah. Kelewat Oke, ini tadi. ada angka berapa nih di balik si gajah imut ini ada angka berapa nih kira-kira? Dari 5 sampai 35. Kita tebak-tebakan aja. Dari 5 sampai 35, Bapak Ibu pilih nomor Bapak berapa, Ibu. angka berapa? 25, 18, 25. Kira-kira ada lagi? Nggak ada lagi? Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Angka berapakah di belakang gajah? Between 5 and 35 is behind this elephant. Answer. 17. Nggak ada yang jawab Ada 17, yang Kak? jawab 17 ini ya. 18 ini Ibu Melia Ganti mendekati. ya? Oke, next, Kak. Where's the butt? Nah, di mana nih serangganya kira-kira di mana? Di hati kah? Di jantung kah? Di hati yang apa ya? Hati atas atau hati bawah? Jantung atas atau jantung bawah? Hati bawah. Hati bawah. Hati bawah kanan kiri, hati bawah, hati atas kanan kiri, hati bawah, hati atas. Oke. Oke, 3, 2, 1. Silakan dibuka kamera. Answer. Tada, ada yang benar nggak, Kak? Jantung bawah. Bawah kiri ya Bu Wanda ya. Iya, betul. Ya, Oke, ada nih next. yang bawah kiri. Oke. What number between 80 and 1? Oke. Angka berapa ya dari 80 sampai 110? Kira-kira. 99. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada ya. 90, 100, Oke, kita buka. 91. Oke. Ayo kita buktikan. Angka berapa ya, Kak? 3, 2, 1. Answer. 98. 8. Ada yang benar? Nggak ada yang bener nih. Oh, nggak ada. Yang ada 100, 95, 91, 90, 99 ya yang paling mendekati. Iya, 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 iya. Oke, next, Kak. Kayaknya itu terakhir deh kalau nggak salah. Discover Oh more. iya, betul. Itu terakhir. Oke, Kamira. Kita lanjut lagi ke Oke, slide. kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke Ya, slide-nya. udah selesai ya, Kak? Belum ya? Belum ya? Tidak ada lagi ya Bu Wanda. Hmm. Oh, udah terakhir ini. Oh, oke. Oke, gimana Bapak Ibu selama mengikuti Brandy Talk malam ini? Happy kah? Bosen kah? Atau ada hal lain?
Karena saya juga mau sharing nih, siapa tahu ada apa namanya, solusi-solusi nih dari Bapak Ibu ya, Kak Mira gitu. Jadi nanti bisa di chat nggak apa-apa, Bapak Ibu menilai untuk Brainy Talk malam ini tuh gimana sih? Silakan. Sebelum saya apa namanya lanjut untuk sharing, saya bilang kemarin ke Kak Mira kan kalau misalnya sharing kayak apa namanya, studi kasus itu nggak apa-apa kali ya Kak, itu ya Kak? Eh, yang Tapi mana tuh, Bu? yang apa, yang apa namanya, yang kalau misalnya ada teman-teman dari Berhenti Talk malam ini punya solusi terbaik, tapi mungkin saya bisa minta pendapat siapa ya? Misalnya untuk jawaban-jawabannya bisa ke Kamira aja ya? Kalau Boleh, misalnya boleh. jawabannya ya? Oke. Jadi, Maksudnya gimana nih, Bu? Soalnya kayaknya kita sebelumnya belum ini ya, belum komunikasi ya dengan ini. oh ya. Oh ini ada yang raise hand. Oke, ini kayaknya Mira stop share aja ya, Bu Oh Anda ya, ya. oke oke Kak. Terima Oke, kasih Kamira. sama-sama Bu Anda. Oke, silakan Bu Hesti. Iya, Kamira, terima kasih banyak untuk waktunya. Halo, terdengar Iya, tidak suara saya, Kak? iya Oke, silakan. terdengar. Ya, Silakan. Kak Winda mau Oke. tanya nih, anak saya juga intuiting introvert. Kalau anak intuiting, saya thinking introvert. Anak saya intuiting introvert dan insting. Yang kedua, kalau anak intuiting introvert ini pembawaannya seperti kakak ya, yang santai, terus sukanya guyon, nggak pernah serius gitu ya. Itu bertolak belakang banget tuh sama saya. Saya Sama orangnya maunya Vivin yang ya. pakem, iya gitu. Jadi kalau diajak ngomong tuh kayak tidak mendengar gitu. Apalagi kalau udah main handphone ya, Masya Allah, tabarakallah itu. Susah untuk menginstruksinya. Ini sih Kak yang mau saya tanyakan itu, memang masing-masing MK itu kan punya kecerdasan di setiap MK-nya gitu ya. Kalau anak Iya. intuiting dengan afirmasi kata dan kebebasannya seperti itu ya. Mhm. Cuma masalahnya eh, dia itu punya satu jalan sendiri ketika kita mau menentukan jalan gitu. Jadi kan sekarang kelas 2 SMA ya, sudah waktunya untuk memikirkan jangka panjang dia untuk kuliah lah seperti itu. Mhm. Awalnya dia nggak mau kuliah karena dia pikir buat apa kuliah, nggak akan ada Oke. gunanya juga gitu karena dia masih melihat di sekitar dia itu banyak yang sukses tanpa kuliah. Oke. Sementara kalau saya otak kiri, ya orang sukses tanpa kuliah memang banyak, tapi kan butuh pengakuan ya. Kalau saya kan memang butuh pengakuan. Jadi Mhm. secara akademis itu butuh sertifikasi orang yang apa namanya memvalidasi bahwa dia memang ahli dalam bidang itu gitu kan ya untuk dia masuk dalam satu lembaga atau apapun gitu. Akhirnya dia mau kuliah tapi dengan jalan pikirannya sendiri, saya mau kuliah tapi nanti saya masuk organisasinya ini saja ya, ini saja dan ini saja gitu dan itu belum satu pemahaman tuh. Nah, untuk mencapai irisannya sempurna itu gimana tuh Kak? Sementara saya orang thinking yang nggak bisa kayak gitu, kamu tuh harus di sini, fokusin di sini, baru kamu ke sini gitu. Kalau dia, saya dulu di sini, nanti baru saya ke sana gitu. Oke Dan ketika oke saya oke. kasih detail tuh dia pasti menolak gitu. Karena Mhm. dia pasti dengan argumen dan pendapatnya sendiri yang kalau nanti dia belum terjerembab, ya dia akan tetap pakai idenya dia gitu kayak Kak ya. Betul betul. Ya, Oke. wataknya hampir sama sih seperti orangnya ya isi going gitu, nggak Heeh. ya nggak perlu banyak ribet gitu. Mhm. Saya juga seperti itu. Yang penting Oke enjoy kayak gitu Kak. Coba saya mau insight dari Kakak nih Kak. Terima oke. kasih ya Kak ya waktunya. Ya, sama-sama Bu Esti. Terima kasih sharingnya. Ini langsung jawab atau gimana nih Kamira? Iya, langsung jawab Bu Anda, karena Oh, mungkin langsung jawab waktu ya. kita sedikit lagi ya. Siap. Jadi kalau menurut segi Lima Steven sendiri kan posisi ibu tuh TI ya, TI kan, TI. Iya betul betul. Terus Tinggi anak introvert. intuiting ya, intuiting introvert juga ya. Betul. Ya, sebenarnya kan TI itu menaklukkan apa TI, sorry, Tinggi thinking itu kan introvert. menaklukkan intuiting, betul Ya kan? betul. Dan memang otak kanan sama kiri itu terlihat jelas beda. Kayak tadi aja
arti intuisi aja lawan katanya logika gitu kan. Sementara mamanya itu logika banget gitu. Dan kalau menurut saya ya, Bu, jadi kalau menurut saya karena kita sebagai orang tua, posisi kita sebagai orang tua, kita harus melihat atau membersamai anak dengan kacamatanya mereka gitu. Ketika mereka berusaha untuk mungkin dalam hal ini dalam tanda kutip menolak gitu apa yang diajak atau yang disarankan orang tuanya, sepanjang penolakannya itu dengan didasari rasa tanggung jawab, apalagi udah SMA ya, Bu, gitu. Jadi kalau menurut saya sih sudah bisa untuk bertanggung jawab gitu. Dan memang orang-orang intuiting tuh pengennya memang bebas gitu, bisa apa namanya, berpikiran kalau bisa tanpa batas ya tanpa batas gitu kan. Tapi tetap, eee, di sini kan alhamdulillah, ibu, dengan status MKT thinking bisa, Introvert. thinking introvert yang mungkin ketika menaklukkan itu tidak sebesar ketika kalau anak ibu itu intuiting extrovert seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pengaruh perbedaan drive itu memang cukup signifikan gitu. Jadi mungkin, kalau seandainya anak ibu itu intuiting extrovert mungkin, mmm, lebih banyaklah gitu bisa ngikutin mamanya gitu kan. Tapi karena Allah kasih intuiting introvert, ya berarti, kita sebagai orang tua berikan kepercayaan kepada anak, mungkin kalau ibu nanya irisannya di mana ya, mungkin irisannya itu antara ibu dan anak kali ya. Jadi posisi orang tua yang harus selalu mendukung anak dan memberikan kepercayaan sepanjang anak tersebut juga masih dalam pantauan mamanya ya, masih dalam pantauan orang tua dan jangan khawatir karena intuiting itu paling sayang sama mamanya. Gitu ya. Paling sayang keluarga, itu yang saya rasakan kayak gitu. Jadi, kalau ada kekhawatiran ya wajar ya, karena orang tua tuh menginginkan anaknya yang terbaik gitu. Tapi, terbaik menurut orang tua dengan terbaik menurut anak, kan beda. Dan yang akan menjalani hidup itu kan anak gitu ya. Jadi, kita juga harus memberikan kepercayaan itu ke anak gitu. Oh ya anak saya sudah besar, udah bisa memilih. Nanti atau tidak lama lagi dia akan ya mungkin berumah tangga, banyak pilihan-pilihan atau banyak apa namanya, kejadian-kejadian yang mungkin dia alami gitu kan. Yang penting dia siap ketika menerima, apa namanya, kondisi di luar sana yang mungkin baik itu tidak terduga gitu ya. Makanya, sebagai orang tua memberikan kepercayaan ke anak itu sangat wajib hukumnya gitu. Jadi anak-anak juga bisa melakukan sesuatu tanpa terkekang, bisa lebih mengembangkan dirinya. Sepanjang dan saya yakin gitu ketika orang tua memberikan kepercayaan itu mungkin awalnya berat gitu kan, tapi kan kita harus percaya ada Allah gitu yang selalu membersamai mereka. Ketika mereka jauh dari kita punya Allah gitu ya. Jadi, ya bismillah aja Jadi kalau misalnya nanti, anaknya Bu Hesti, tidak mengikuti apa yang Bu Hesti sarankan, tapi punya pilihan sendiri, insya Allah itu dia sudah menakar itu gitu. Oh ini yang terbaik buat aku tuh ini Mah, karena kan memang, didiklah anak-anakmu sesuai pada zamannya gitu ya Jadi kayak misalnya anak-anak zaman sekarang yang kelahiran 2000 ya generasi alfa lah ya, bukan jajan di Alfa doang gitu ya, tapi benar-benar generasi alfa itu digital native lah gitu, udah lahir aja udah tahu gadget gitu kan. Sekarang kan istilahnya tuh anak-anak, apa, anak-anak yang generasi alfa itu digital native ya. Jadi dari kecil aja udah native apa, udah digital banget. Tapi ketika kita ya mungkin bolehlah dikurangi gitu untuk, apa, penggunaan gadgetnya, tapi tetap kita kenalkan. Karena kan nanti dia akan, bertemu dengan dunia luar, nggak mungkin juga ketika orang lain tahu sesuatu tentang hal-hal digital dianya enggak, kan kasihan juga gitu kan. Jadi memang, bersamai anak itu tetap gitu. Yang penting dari Bu Hesti sendiri bisa memberikan kepercayaan ke anak, bismillah apa yang anak pilih itu yang terbaik memang buat dia gitu sih kalau menurut saya sih. Mungkin Kamira mau tambahkan sebagai seorang intuiting introvert yang sama PG-nya dengan anaknya Bu Hesti. Udah bener banget sih apa yang Bu Wanda sampaikan juga, Mira rasa udah menjawab semua dari pertanyaan Bu Hesti ya, apalagi ya namanya, zaman sekarang dan apalagi kalau intuiting semakin
di kandang ayam, mungkin bahasanya seperti itu ya Bu Handa ya, semakin Iya. dia memberontak-berontak Iya, benar-benar. Jadi ya. jadi apa namanya, mesin kecerdasannya malah tidak hidup gitu. Jadi nggak menonjol, jadi nggak dominan. Yang harusnya dia dominan di intuiting gitu kan, jadi terhambat gitu karena memang lingkungannya tidak mendukung dia. Justru sebagai orang tua ketika memang sudah tahu, oh MK anak saya atau PG anak saya II gitu kan. Oh, jadi saya harus melakukan ini gitu. Jadi pendekatannya bisa dengan cara CII, jadi bukan cara TI lagi ya, Ibu Hesti. Disitulah kesabaran orang tua, harus mengenyampingkan PG-nya demi anak. Benar. Karena Mira pribadi pun Bu Wanda punya orang tua thinking juga. Jadi papa itu thinking. Nah, Oke, apa namanya orang tua thinking pastinya ingin anaknya itu berpendidikan, yang betul. seperti apa adanya thinking ya Bu Wanda ya. Iya, Dan iya. kebetulan tamat SMA dulu itu Mira juga masih bingung, belum tahu mau masuk jurusan apa karena visioner ya mikir panjang, bisa aja masuk ke jurusan apa aja gitu. Tapi kalau misalkan jurusan itu nggak sesuai dengan diri aku dan aku nggak menerima manfaat dari jurusan itu untuk apa? Sia-sia, hanya sia-sia waktu, tenaga, pikiran juga ya Bu Anda karena kan kuliah itu minimal 4 tahun kalau S1. Tapi alhamdulillahnya punya dapat thinking yang menerima bahwasanya anak ini butuh waktu, memang butuh waktu walaupun dengan keinginannya dia ingin sekali anaknya ini kuliah, tapi alhamdulillahnya dia tidak terlalu memaksa. Silakan kamu jalani apa yang kamu inginkan terlebih dahulu. Jika sudah dapat keinginan kamu dan kamu sudah tahu apa yang mau jurusan yang mau kamu lalui, silakan. Jadi nggak ada sama sekali yang namanya dikekang. Jadi seperti parentingnya kepada intuiting dibebaskan dan pada saat itu memang ada bantuan tangan juga dari Solver Ferry memang untuk di Solver Ferry membantu lah gitu untuk Mira mengembangkan potensi Mira juga di seperti apa adanya intuiting. Jadi kalau misalkan Mira tetap berada di lingkungan yang mungkin stuck gitu-gitu aja ya Bu Wanda, mungkin nggak akan bisa mengeluarkan potensi-potensi Mira pada saat ini dan mungkin Mira nggak akan tahu jurusan yang mau Mira lalui itu apa. Tapi alhamdulillahnya semua itu udah dilewati dan sudah enjoy lah sekarang untuk kehidupannya. Jadi eh, ya intinya walaupun Papa Mira sebagai seorang thinking, tapi dia juga sadar dia punya anak yang anaknya ini berbeda jauh dengan dirinya. Karena kenapa? Karena yang menjalani hidup selanjutnya itu adalah anak. Jadi bukan lagi orang tua. Nah, seperti itu sih Bu Anda. Iya, gimana Bu Hesti? Ini seolah-olah Mbak Mira ini, Kak Mira ini anaknya Bu Hesti nih ya. Tadi udah curhat katanya. Yang menjalani hidupnya saya. Saya Iya mama sih. yang menjalani hidup. Ya Mbak Winda sama Kamira, terima kasih insight-nya. Tapi ya tetap saja sih akan terulang gitu karena MK-nya kan tetap saja kekhawatiran apakah dengan pilihannya apakah dia bisa menjadi sesuatu yang ya seperti itulah. Terus kalau dengan Betul. pilihannya apakah dia bisa sukses dengan seperti ini nanti kalau kehidupannya di bawah seperti gitulah banyak banyak Worry ya, berkecamuk. worry ya Iya. Mama. Hmm. Bismillah Mama. Jadi apa namanya, intinya ketika memberikan kebebasan itu yakin bahwa anaknya Bu Hesti itu akan bertanggung jawab dan sekali lagi yang untuk menenangkan itu bahwa orang-orang intuitif itu sayang loh sama keluarga gitu. Jadi nggak mungkin lah akan mengecewakan mamahnya, akan mengecewakan ayahnya gitu kan. Insya Allah Bismillah lancar semuanya karena sekali lagi eh, orang tua itu fasilitator ya, memberikan fasilitas ke anak-anak gitu, memberikan jalan ke anak-anak. Untuk yang menentukan jalannya sendiri ya anak tersebut gitu karena yang akan menjalani semuanya ke depan ke kondisi selanjutnya ya pasti mereka gitu. Semangat ya Bu Hesti Ya, sebagai terima seorang kasih penakluk Iya, penakluk karena memang intuitif. cita-citanya unik, Kak. Karena saya sudah tes minat bakat anak juga kan. Dia itu cita-citanya ingin jadi rescue.
Jadi Oh. dia lebih bahagia dalam menyelamatkan orang. Jadi potensi untuk dia menjadi profesionalnya itu profesional rescue, dan Indonesia itu profesional rescue kan masih di underestimate ya. Kayak Iya. pemadam kebakaran, penyelamatan pendakian gunung itu kan masih dianggap profesi-profesi yang ya sebelah mata dan penghasilannya di bawah standar yang ditetapkan seperti itulah. Gitu. Karena memang minatnya itu di rescue itu. Iya. Gitu. Oke. Itu sudah dites. Terima Mm-mm. kasih Bu Hesti. Ya, Makasih Bu sama-sama Kak Hesti. Mira. Ya, terima kasih banyak waktunya. Terima Terima kasih kasih banyak juga Bu insight-nya. Anda atas tempatnya. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ini Mira prioritaskan untuk Bu Nur Aini aja yang mau sharing open mic atau on cam-nya juga. Silakan Bu Nur Aini. Iya, Assalamualaikum Mbak Mira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, iya Mbak. Tadi saya masuknya pas pertengahan setelah nonton video sebentar. Saya belum tahu ini pematerinya namanya siapa ya? Siapa coba? Iya tadi nggak tahu tadi Itu ada nggak dari namanya awal. saya. Ada ya? Oh Mbak Wanda nggak perhatikan sih. Iya, Wanda tanpa Hamidah ya. Wanda Hamida anggota DPR dong. Tanpa. Iya iya sebentar. Iya Mama lagi cerita dulu nak sebentar ya. Mbak, ini saya mau bertanya tentang intuiting ya. Tapi pertanyaan ini tentang bagaimana cara kerja orang-orang intuiting as a leader atau sebagai manajer dalam kategori manajer bukan dalam organisasi tapi di dunia kerja gitu ya. Apakah memang kalau orang intuiting itu dia banyak kata tapi geraknya lebih sedikit gitu ya? Nah, ini dijawab aja nanti dulu dan yang kedua itu saya cukup berterima kasih ya sama Mbak Wanda ya. Memang kayaknya orang feeling butuh banyak di coaching sama orang intuiting nih karena Oh saya iya. cukup kalau kalau dibuat rating ya Mbak Wanda iya apa? Bikin buffet boleh? Oh, Dede Iya mau boleh nanya ya, Dek. silahkan. Mau nanya ya, Iya Dek. anaknya insting Mbak jadi ya Oh, gitu harus diikutin. Iya ini ini ada warna biru warna kuning. Pilih yang mana? Warna biru dulu. Iya biru dulu bikin di sini. Ya bisa. Maunya bikin di mana? Maaf Mbak ya. iya nggak apa-apa. Ya, bikin di sini sudah ini ada catatannya Mbak. Ya, jadi gini Mbak, eh, saya eh, orang ibu pekerja juga ibu rumah tangga. Eh, hari ini saya dalam titik terendah sebenarnya, tapi saya dengar apa Brandy Talk hari ini tuh benar-benar booster banget buat saya walaupun di sini sudah jam 11 sampai setengah 12 gitu ya. Wow, oh iya dari Papua, Masya Allah. Iya, betul. Dan saya sangat terinspirasi saat dibilang iya ada hitam. Iya, coba bikin es di buku ini. Coba Belum dibuat bobo, esnya. Ade belum bobo. Iya, mau tidur kalau misalnya saya harus fasilitasi dan gosok-gosok belakang baru bisa tidur. Oh iya 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 iya. Iya. Oke, Ya, oke. anak insting jadi harus difasilitasi, Mbak. Jadi agak bingung. Insting saya ada 2 di rumah. Oh, luar Jadi, biasa. iya betul sekali. Ini, iya, iya sudah tuh jadi. Aduh, maaf Mbak ya. Aduh, maaf ya. Oke, Ya, nggak apa-apa. Mama lagi cerita nih, Nak. Boleh lihat bentar dulu ya. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya Bu Nur Aini ya. Ya, ini udah enggak ini jadi ini apa tadi saya mau buat rating ya kalau 10 boleh 10 terus saya terinspirasi adalah fokus pada gerakannya saja sekali tapi jangan lihat orangnya lagi gitu. Oh ya berarti saya harus fokus di kerjaan saya gitu. Tidak perlu bising kanan kiri gitu ya. Iya. Itu karena dan packagingnya juga bagus Mbak Benito hari ini karena eh, feeling itu kan 5 kali pendengaran lebih baik daripada yang lain itu saya dengar di mana ya di Steven juga gitu jadi secara packaging secara intonasi secara semuanya kayak booster banget malam ini Oh, ini kayaknya alhamdulillah. saya akan WA Mbak Wanda kayaknya banyak Oh iya, kali foto bahasanya bareng juga boleh, foto bareng. Enggak ya? aduh udah malam iya mau tanya Mbak background pendidikannya apa ya Saya waktu kuliah psikologi. oh Psikologi. iya Iya. cerita saya cuma nggak kesampaian. Oke, itu aja Mbak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini. Jadi tadi tuh pertanyaannya tentang leader ya, leader seorang intuiting ya, betul ya Kamira ya? Betul ya Bu Nur Aini ya? Gitu. Iya Jadi betul Ibu. kalau untuk
intuiting sendiri kan memang penggagas ide, perencana yang baik gitu. Dan kadang saking baiknya itu pengen rencananya tuh perfect gitu kan. Itu yang bikin orang-orang intuiting tuh jadi lama gitu. Memang kalau untuk leadership sendiri cenderung ke feeling untuk apa namanya poin-poin leadernya. Cuma kan siapapun boleh lah jadi leader gitu kan. Ini kan kecenderungan ya. Namanya kecenderungan kan bukan sesuatu yang pasti gitu. Jadi MK manapun bisa kok ada peluangnya jadi leader gitu. Termasuk intuiting. Cuma kalau intuiting sendiri karena memang penuh ide, penuh gagasan, tapi kadang suka lama untuk action dan butuh temen sensing sebenarnya orang-orang sensing. Tuh. Jadi untuk penggeraknya itu orang-orang sensing, yang ngasih idenya orang intuiting, yang ngegerakinnya orang sensing. Itu insya Allah sih klop sekali ya, klop banget gitu. Apalagi kalau drive-nya beda tuh gitu kan. Nah, terus untuk orang intuiting sendiri, memang kan otak atas nih gitu. Otak atas tuh biasanya kan ya kayak saya tadi sampaikan, pengennya tuh apa posisinya tuh seolah-olah helikopter yang lagi terbang ngelihat ke bumi gitu kan. Itu kan secara tidak langsung tuh aku tuh nggak begitu suka kalau dengan keramaian gitu kan. Sementara kalau yang namanya leader itu kan harus yang bisa selain nge-lead orang-orang yang dipimpinnya itu harus sering bertemu, terus ngobrol ini itu. Mungkin itu nggak terlalu disukai sama orang-orang intuiting. Makanya orang intuiting sendiri ketika pengen punya temen yang klik itu emang agak 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 pemilih sih kalau yang saya rasakan ya. Untuk bisa punya temen klik tuh atau untuk bisa cerita tuh pilih-pilih sekali gitu. Nah, ketika dia posisinya leader mungkin nggak sehangat ketika leadernya orang feeling gitu, karena memang orang-orang intuiting agak menarik diri ketika posisinya atau kondisinya itu banyak orang gitu loh, Bu. Jadi lebih suka ngelitnya itu dari jauh gitu. Dan mungkin untuk tipe kepemimpinannya itu yang vertikal ya, jadi vertikal. Jadi benar-benar dia tuh posisinya di atas, untuk yang lainnya di bawahnya gitu. Cuma memang jangan walaupun kondisinya seperti itu, tetap komunikasi komunikasi. Mungkin agar lebih nyamannya si orang intuiting ini sebagai leader, kalau misalnya merasa lelah ngomong di orang banyak, mending diambil aja misalnya satu orang yang berperan dari orang-orang tersebut gitu ya. Misalnya kayak kayak misalnya saya gitu kan, kepala sekolah misalnya. Saya ini capek kalau harus ngomong sama semua guru gitu kan, harus berhadapan dengan semua guru tuh kayaknya aduh kayaknya lelah banget gitu. Ternyata memang itu ciri-ciri orang intuiting gitu kan, nggak bisa yang langsung brok banyak orang gitu. Jadi saya ambil, oh perwakilannya nih siapa yang senior, saya ambil, saya omong bla 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 bla, tolong disampaikan ke yang lain. Kalau saya sih lebih ke tindakannya seperti itu sih Bu, sebagai orang intuiting yang memang harus nge-lead orang-orang yang ada di bawahnya. Gimana kalau Kak Mira? Menurut Kak Mira gimana? Udah sama sih Bu, benar banget apa yang Bu Wanda sampaikan itu udah seperti ya intuiting sepenuhnya lah. Oke, kira-kira menjawab ya Gimana Bu untuk pertanyaan Nuraini? Bu Nuraini ya. Iya, iya menjawab. Artinya kan kita Oke, bisa pakai ego kita untuk mengharapkan intuiting seperti seorang sensing atau thinking gitu ya. Karena baru Iya. ganti manajer Mbak, jadi agak Oh pusing gitu. gitu. Lumayan. Insya Allah sih Bu, kalau Ibu pendekatannya mau pendekatan ke manajer mungkin bisa tadi ya kan word of affirmation tuh Ibu bisa memuji. Wah, Bapak dulu pengalamannya di mana Pak? Wih keren banget Pak. Wah itu Ibu langsung TOP deh di mata atasannya Ibu. Tadi kan saya share ya di slide ya untuk yang word of affirmation. Jadi ada beberapa poin-poin ketika mendekati orang-orang yang intuiting tuh bisa dengan cara memuji karyanya ya. Kalau orang intuiting tuh lebih senang karyanya yang dipuji. Kalau orang feeling mungkin apa dirinya ya sosoknya gitu kan. Karena kan dia patokannya ke apa namanya figur ya gitu. Jadi kalau untuk orang intuiting sendiri mungkin Ibu bisa dipuji lah karyanya si Bapak tersebut atau hasil kerjanya kayak gitu untuk pendekatannya ya Bu Nuraini. Semoga oke, bisa jawab ya. oke. Terima kasih banyak Bu Wanda. Tanggapannya sudah cukup jelas dan sangat panjang dan sudah runut ya Bu Nuraini ya. Mudah-mudahan dapat dijawab dengan
Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nur Aini pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke ini pertanyaan terakhir ya Bu Wanda ya. Ya, Ini silakan. dari Ibu Vivi, pertanyaannya Mbak Wanda, anak intuiting introvert itu cocoknya ntar ambil kuliah jurusan apa ya? Anak saya cowok kelas 2 SMA, kasihan dia selalu mendengar dan membahagiakan saya ibunya. Padahal saya sudah kasih keputusan sama dia, saya ingin dia yang ambil keputusan. Mhm. Oke, silakan Bu Wanda tanggapannya. Oke, ini bukti ya bahwa orang intuiting itu sangat sayang sama keluarga, terutama mamanya ini, gitu. Jadi memang yang sudah ibu lakukan tuh udah bener ya. Jadi sampaikan ke anak biar dia yang milih gitu. Kalau untuk intuiting sendiri kan karena otak kanan atas itu kan kreativitas ya. Jadi hal-hal yang berbau-bau kreatif kayak misalnya apa namanya di seni kah gitu kan, atau mungkin ada yang hal-hal kreatif misalnya mau jadi apa namanya dosen kah atau guru kah gitu. Itu kan banyak ya, banyak sebenarnya banyak profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu kebebasan kita gitu untuk memilih gitu. Karena kadang kalau kita patokannya di MK tapi kitanya kok nggak sreg ya gitu kan, itu kan bisa juga jadi hambatan gitu. Yang penting memang, kata kunci dari intuiting ini sendiri kan kreativitas gitu. Kreativitas gitu. Jadi untuk, macam-macam pekerjaannya juga nanti bisa di-share ya Kak Mira ya, untuk yang intuiting. Tapi Ibu udah ini kan, udah ikut apa namanya, tes Tiffin kan ya? Tadi anaknya apa? Maaf Mbak, Kak? Intuiting nih Bu, Oh iya intuiting introvert. intuiting, Bu. mamahnya ekstrovert ya? Mamanya kurang tahu nih, kira-kira mamanya spesifiknya apa nih? Tapi kalau anaknya sih intuiting introvert. Oh ekstrovert, oke. Introvert, introvert. Oh introvert. Nah kalau Iya. Kamila sendiri nih gimana nih? Sebagai intuiting introvert, sukanya yang mana sih? Kan tadi mamanya udah bener sih kalau menurut saya, ngasih kebebasan ke anak. Apalagi orang-orang intuiting tuh sebenarnya senang kebebasan ya, tapi ternyata anaknya Bu siapa tadi? Maaf, Bu Vivi, Bu Bu Wanda. Vivi, memberikan mamanya, apa, kesempatan untuk memilihkan gitu. Saking sayangnya. Kalau menurut Kamira sendiri nih yang, sebagai intuiting introvert apa sih? Kalau saya sih tadi ya yang berbau-bau kreativitas lah gitu, apapun itu, gitu. Supaya sesuai sama dominan otaknya. Ya, kalau menurut Mira sih selagi berarti hasratnya ingin membahagiakan ibunya ya Bu Wanda ya. Betul. Selagi hasratnya itu tidak hilang, apapun yang dipilihkan ibunya, insya Allah jalan sih karena menurut Mira hasratnya untuk membahagiakan ibunya. Gitu. Tapi Mhm, ya iya, memang balik lagi, walaupun sesama intuiting ya semua hasrat sesama orang intuiting itu sama semua ya Bu Anda. betul. Karena tergantung juga Kayaknya ngambil psikologi kan, harusnya kan orang bener. feeling yang ngambil psikologi. Tapi karena intuiting jadi bisa pemahaman psikologinya bisa jadi luas sebagai orang intuiting ya Bu Anda ya. Iya, betul. Jadi Nah, kita itu dia ini perbedaannya ya Bu Anda. mhm, betul Nah, betul. jadi nggak menurut Mira nggak masalah sih kalau misalkan dia juga nggak keberatan tak tanpa adanya keberatan dari diri dia, tanpa ada paksaan lah gitu ya Bu Anda. Iya, kalau memang, ikhlas nih mama yang menentukan gitu, serius nih, yakin nih mama yang nentuin gitu kan, bisa dipertegas lagi tuh Bu Vivi, bener nih, serius nih. Tapi kalau udah mama tentuin jalani ya, bisa juga kan kita bikin, apa namanya, perjanjian-perjanjian seperti itu ya Bu Vivi. Jadi, biar anak juga jangan menyesal di tengah jalan, "Ini kan pilihan mama lah, kamu kan yang, kasih kesempatan ke mama buat milih." Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi, apa namanya, pastikan lagi kita, apa namanya, memberikan memberikan kesempatan itu ke anak, "Nih yakin nih mama yang harus milih," gitu kan, "Iya biar mama bahagia." Oke, bismillah, silakan mamanya yang pilih, silakan cari, background-background mungkin dari mamanya sendiri kan bisa ngelihat ya, kok anak saya kecenderungannya ke arah sini nih gitu, mungkin bisa bisa diarahkan ke situ dan bisa juga nanti dikasih pilihan nih mama. Jadi, ada beberapa mungkin yang mamanya suka kan biasa kita kalau suka sesuatu itu nggak hanya satu ya Kak, kadang ada alternatif pilihan kan. Mungkin juga mamanya bisa ngasih, eee, 3 atau 4 alternatif pilihan, "Ini yang mama suka, kamu yang mana?" Bisa juga kayak gitu. "Ini semuanya mama suka, sekarang, giliran kamu yang milih." Itu kan bisa mempersempit, pilihan tuh ya Bu.
Entah itu 2 juga nggak apa-apa. Misalnya mamanya, ini 2 deh nih yang mama pilihin. Sekarang terserah kamu mau ngambil yang mana gitu. Karena keduanya mama yang suka gitu. Sekarang karena biar bagaimanapun tadi anaknya laki ya Kak? Tadi anaknya laki ya Kak? Iya benar Bu. Laki-laki ya Buanda tadi. benar-benar. Nah, apalagi anak laki. Anak laki itu kan harus bisa menentukan gitu. Karena di kemudian hari dia akan menjadi pemimpin di keluarganya kayak gitu. Jadi pastikan aja benar mama yang pilih. Nah, mama punya 2 pilihan nih, tetap ada pilihannya juga dari mamanya. Jadi nggak yang plok-plok cuma satu, udah kamu pilihin aja, nggak gitu. Jadi tetap mamanya, kalau saran saya ya, ada 3 pilihan, 2 atau 3 pilihan, diperkecil karena kan banyak sekali tuh yang namanya profesi kan banyak sekali, terlalu terlalu luas gitu. Jadi diperkecil, tapi tetap endingnya anaknya Bu Vivi yang memilih, tapi yakinkan bahwa ini tiga tiga jenis pekerjaan ini pilihan mama semua. Jadi apapun yang kamu pilih dari salah satu dari ketiga ini ya, itu insya Allah akan bikin mama bahagia lah. Atau sepanjang yang kamu lakukan itu baik, itu udah cukup membahagiakan mama. Ya seperti itu aja sih. Oke. Bu. Nah, Mm-mm. ini juga masuk nih tanggapan juga dari tambahan dari Prof. Ferry atau Coach Herdian ini ya Bu Anda ya. Nah, Oh ya. coba dipastikan dulu mamanya sering sindir-sindir apa tidak keinginannya sama anaknya. Takutnya Hmm. kena sindir-sindir itu jadinya nggak mau berbeda pendapat. Nah, itu juga bisa jadi ya Bu Vivi, Bu Anda Oke. ya. Iya, iya, betul, betul. Oke. Oke, terima kasih Bu Anda tanggapannya ya untuk pertanyaan dari Bu Vivi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya Bu Vivi. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke, itu tadi terakhir pertanyaan yang masuk dari Ibu Vivi. Bu Anda silakan Mm-mm. untuk closing statement tentang intuiting kita pada malam hari ini. Oke. Iya, terima kasih. Tapi belum sebelum ini Kak Mira, kalau dari Kak Mira sendiri nih, aku minta tolong Kak Mira ya. Dari pertanyaan yang langsung disampaikan ke kita itu yang menurut Kak Mira kayaknya nih oke nih dapat gift nih gitu kan. Yang mana sih Kak? Biar aku kasih gift lagi nih buat peserta malam hari ini yang aktif. Oke, kalau menurut Mira sih kayaknya ini dari Ibu Vivi ya, karena 3 pertanyaan ya malam hari ini ya Bu Anda ya. Iya, Tadi 3 yang pertama pertanyaan. dari Bu Hesti, tapi sebelumnya Bu Hesti udah punya ini ya, udah punya dapat gift tadi sebelumnya ya Bu Hesti. Oh, Bu Hesti yang tadi jawab pertanyaan Ya, apa pertama itu ya. yang jawab kuis-kuis itu Bu Wanda ya, games-games itu. Menurut Oh saya iya, sih iya. dari Ibu Vivi karena ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya untuk Bapak Ibu yang lain. Mungkin mana tahu ada case yang sama seperti ini kepada anaknya yang intuitif. Kalau menurut Mira sih seperti itu Bu Wanda. Jadi yang mana Kak? Biar aku ketik di sini. Ibu Vivi nih. Nah, Oh, Ibu Bu Vivi Vivi yang terakhir mungkin ya. iya benar. Mungkin bisa direct message ke Mira ya nomor WhatsApp-nya. Nanti Mira share ke Bu Wanda. Oke. Oke. Silakan Bu Wanda untuk closing Closing statement statement ya. Oke, pada untuk malam hari ini. oke. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah join di Brenity Talk pada malam hari ini. Mudah-mudahan nggak membosankan ya apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan tidak membebani itu tadi yang banyak games-gamesnya. Ini bikin seru aja gitu ya. Karena apa namanya? Karena kita talk, jadi ya nyantai aja gitu ya. Apa yang kita sampaikan pada malam hari ini benar-benar bisa menjadikan solusi bagi kita semua yang mendengarkannya. Nah, untuk closing statement saya di MK Intuiting ini, Intuiting itu kreatif, Intuiting itu tanpa batas. Tapi yang perlu diyakini bahwa tidak ada keraguan untuk cinta intuiting bagi keluarganya masing-masing ya. Jadi salam intuiting, jangan khawatir ya kalau untuk intuiting itu pasti sayang sama keluarganya. Itu aja sih Kamira. Oke, terima kasih banyak Bu Wanda untuk Makasih juga Kamira. sekali lagi Mira ucapkan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu pada malam hari ini dengan sangat kreatif, dengan sangat unik, sangat baik dan juga sangat jelas ya Bapak Ibu penyampaian
dari Bu Wanda, dan alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brainity Talk yang sudah mengikuti event Brainity Talk, yang sudah selalu setia tanya jawab, sharing dengan para narasumber yang lain yang mengisi Brainity Talk di setiap hari Rabu. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan terus terhubung, tetap berkomunikasi, dan mungkin kita juga akan berjumpa kembali ya di lain waktu di event-event Brainity lainnya. Dan tentunya Mira juga mau mengucapkan terima kasih untuk Tiffin Brain yang telah memberikan Mira kesempatan, kepercayaan, dan sekaligus menjadi MC pada Brainity Talk malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini juga mewakili Bu Wanda memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga perbuatan. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah disebarkan untuk Bapak Ibu, semoga dapat membantu dan memberikan manfaat juga kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Wanda.